Oh iya, aku baru tahu. Pantesan bau ini apa? Bau dupa. Iya ya Mak Aden. Tapi aku lemes banget, berat banget. Aku bilang gitu. Aku nggak tahu tuh, aku kenapa. Tiba-tiba aku udah di pos 4. Aku kenapa? Aku gitu. Gak apa-apa, kamu kecapean. Aku di mana? Kamu udah di pos 4. Bang, waktu aku di pos 5, aku tuh ngeliat sosok laki-laki, rambutnya cepak, celananya krem bukan? Iya, celananya krem, bajunya putih. Iya, putih. Oh, terus aku nanya, itu siapa sih? Aku gitu. Iya Mbak, dia itu pendaki yang hilang sampai sekarang belum diketemuin jasadnya. Selamat malam, kembali lagi di channel Sociopath Production, tentunya di obrolan Mat Kribo, malam Jumat, ngeri bro. Oke, seperti biasanya ya, malam Jumat ini kita kedatangan narasumber nih. Buat teman-teman juga nih yang kemarin emang udah pada request ya, cerita horor pendakian nih. Nah, kita udah undang nih, kebetulan narasumber ini emang udah ndaki ya, mungkin sekitar 6 gunungan di Indonesia. Dan tentunya punya pengalaman mistisnya juga. Kak Dwi? Iya, betul. Itu bener? Iya, benar. Oh ya, sebelumnya gini. Sebenarnya 6 gunung itu ya? Iya, 6. Udah gunung apa aja itu yang udah didaki? Pertama Gunung Prau, kedua Sindoro, ketiga Sumbing, keempat Lawu, keenam Slamet, terus kelima Slamet ya, keenam Merbabu. Oke. Terus yang kedapatan nih, cerita mistis itu di gunung Di apa? Gunung Lawu. Oh, Gunung Lawu Iya, ya. itu kejadian tahun 2020. Itu mungkin bisa dijelasin dulu kisi-kisinya ke penonton. Iya, itu kejadian tahun 2020 waktu saya naik ke Gunung Lawu tuh, ya banyak kejadian-kejadian mistis yang saya alami, kayak katanya sih kesurupan, terus yang kedua saya lihat ini sosok ya. Oh, sosok. Iya, itu sih paling. Mungkin karena ada larangan yang dilanggar oleh Kak Iya, Dwi. betul. Udah pada penasaran ya kalian ya? Ya mungkin bisa ditahan sebentar ya Kak. Oke, buat kalian ya, di obrolan maghrib ini nggak ada yang namanya settingan. Kalau memang ceritanya seperti itu ya emang kayak gitu aja. Percaya nggak percaya sih ya. Terus buat kalian yang emang suka dengan obrolan maghrib ini, jangan lupa ya selalu dukung kami dengan cara subscribe, like video ini, dan share video ini ke teman-teman. Apabila ada kritik dan saran, tinggal komen saja di bawah. Nggak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke ceritanya. Oke Kak Dwi, mungkin bisa diceritakan dari awal kejadian sampai akhirnya ya sampai sekarang. Iya. Ya, itu kan kejadian tahun 2020, udah lama banget ya. Jadi pas tahun 2020 bulan Januari itu aku dapat callingan dari temen Jawa Barat. Oke. Nah, bulan Januari dapat callingan, katanya mau ke Lawu, gimana mau ikut nggak gitu. Terus oh ya udah boleh, nanti aku ngajak temen dulu dari sini gitu. Dari sini ya, Cilacap. Dari Cilacap aku ngajak temen. Habis itu aku calling temen, ternyata cuma dapat 1 orang. Dan susah waktu itu nyari temen daki Mas, susah banget. Nah itu aku dapat 1 orang, kebetulan dari sana banyak. Nah tuh Berapa orang itu kira-kira? kurang lebih 8 apa ya, Dari 6 kalau Bandung nggak. ya tadi ya? Bukan dari Bandung, pokoknya dari Jawa Barat, nggak tahu dari mana lah. Terus habis itu H-7 sebelum pendakian, kan rencananya bulan Februari tanggal 22. Nah, ya Februari tanggal 22. H-7 aku udah prepare, udah ngomong sama teman-teman juga udah prepare. Habis itu setelah itu aku sama teman aku, gimana nih mau naik apa gitu. Soalnya kan jauh, Solo tuh. Tadinya sih rencananya mau naik motor, tapi
sananya enggak, jangan naik motor, naik bis aja. Bis kan aku nggak bisa nanti mutah gitu. Ya udah. Mabuk kendaraan. Iya, ya? mabuk kendaraan. Terus ya udahlah kita tentuin pakai naik kereta. Nah, terus kita berangkat tanggal 21 Februari 2020 tuh. Berangkat dari sini naik motor terus ke stasiun Kroya. Ya, gitu kita berangkat sore. Sore nyampe stasiun Solo itu nyampe sore. Malam di stasiun Solo, balapan Solo itu. Aku cuma berdua sama teman. Iya, cuman berdua. Terus udah nyampe, habis itu kan bingung mau tidur di mana, soalnya cuma berdua. Cewek apa cowok itu? Cowok. Sih. Makanya bingung tidur di mana ya gitu. Ya udahlah kita nggak usah tidur di itu, kita tidur di stasiun. Oke. Kayak anak jalanan ya. Nge-trip nih. Iya, tas 2, bawa itu carrier. Dia bawa carrier, aku bawa carrier. Ya udah kita tentuin tidur di stasiun tuh. Nah, terus habis itu aku ditelepon sama teman dari Jawa Barat, gimana gitu. Ya, dia belum nyampenya itu pagi malah dia. Nyampenya pagi. Habis itu udah aku tidur. Habis itu aku tidur pagi, terus aku ditelepon lagi, gimana udah siap belum? Iya udah siap. Aku bersih-bersih, mandi, packing tuh. Habis itu kita ketemuan di terminal Solo. Ya, aku ketemuan sama temen di terminal Solo. Dari situ kita kumpul bareng, nyewa ini kayak travel tapi yang nggak ada AC-nya, apa itu ya? Elf. Ya elf ya mungkin. Nah, itu nyewa itu buat ke base camp. Base camp ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Ya. Habis itu udah ya di perjalanan ya santai nggak punya pikiran apa-apa, happy lah ya, karena tujuan aku tuh waktu itu pokoknya nyampe puncak gitu. Ya setelah itu perjalanan kurang lebih 1,5 jaman lah perjalanan buat dari ke terminal ke base camp. Gitu aku ya menikmati perjalanan lah ya. Nah setelah sampai di base camp kita langsung packing. Kayak tenda itu siapa yang mau bawa gitu. Persiapan ya? Packing. Habis itu kurang lebih jam 10 lah. Jam 10 kita selesai. Terus registrasi. Tapi kita jalan dulu. Itu jalan agak naik lah. Kita registrasi. Nah setelah registrasi dicatat siapa ketuanya, anggotanya siapa, berapa orang gitu. Setelah itu ya kita langsung berdoa dulu. Pendaki amatir. Setelah itu melanjutkan perjalanan. 10 orang berarti ya? Iya, kurang lebih 10 orang lah. Ada sekarang masih ada foto-fotonya, masih ada. Oke, jadi bisa itu ya? Iya, boleh. Nah, setelah itu kan perjalanan dari base camp ke pos 1 itu lumayan lama sih. Lumayan lama. Cuman waktu aku bener-bener di situ ngerasanya ya aku seneng gitu. Aku seneng nggak bakalan ada kejadian apa-apa. Kita happy aku nggak punya pikiran yang nanti bakalan gimana itu nggak. Pokoknya happy lah, tujuan aku tuh waktu itu puncak. Nah setelah itu dari base camp ke pos 1 aku jalan sama teman-temanku. Di situ kita ngelewatin yang namanya Candi Ketek. Candi Ketek. Kalau yang udah pernah ke Lawu pasti tahu. Via Candi Ceto itu ada Candi Ketek di situ. Kita ngelewatin foto-foto dulu karena di situ aku tuh perempuan sendiri dari 10 rombongan itu. Oh, berarti dari Bandung itu dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat itu cowok semuanya. Semua ya? Iya, cowok semuanya dan aku tuh perempuan sendiri karena bener-bener susah Mas cari temen cewek ndaki itu susah bener. Kita foto-foto dulu di Candi Ketek itu karena aku perempuan sendiri. Udah dari sini foto, kamu di tengah kan kamu cewek sendiri gitu. Oh iya gitu. Terus lama foto paling 10 menitan lah, kalau nggak 5 menit ya kurang lebihnya. Nah setelah itu aku ngelanjutin jalan lagi. Di situ aku ngelewatin kayak pancuran kayak kolam, tapi ada 7 sumber air.
7 kalau nggak 6 lah. Oh, Jadi kayak kolam di kanan jalan. Terus ada kayak payung yang buat pengantin tuh, nggak tahu nggak? yang hijau. Betul, di situ tuh ada kayak gitu. Jadi kayak pintu masuk. Iya, kayak 2 di situ kayak pintu masuk. Cuman aku nggak punya perasaan apa-apa. Lah paling cuman ya buat kolam, buat apalah gitu. Aku nggak punya perasaan apa-apa. Habis itu udah aku tapi nggak main air di situ, nggak, takutnya mbok. Iya, jaga. Situ apa? Iya, jadi di pinggir kanan. Cuman payungnya itu di pas kita mau jalan. Tapi yang lainnya juga ikut masuk situ kan? Apanya? Lewat situ juga kan? Iya, lewat. Nah, tuh dari situ aku jalan terus nyampe ke pos 1. Nah, di pos 1 aku duduk kan istirahat tuh sama temen aku yang dari Cilacap. Duduk sebelahan. Terus aku ngomong sama temenku, kok bau ini ya, apa? Kayak dupa gitu. Terus teman aku diem, kenapa gitu? Itu ada di situ. Jadi kayak tempat kayak sarang burung, tapi bukan kayak apa sih ya? Kayak tempat khusus buat penempatan. Ya kayak dupa-dupa kayak gitu loh. Kayak sesajen, tapi itu isinya kayak dupa, kayak sindik-sindik gitu. Iya, tahu. Iya. Oh iya, aku baru tahu. Pantesan bau ini apa? Bau dupa. Yaudah diem. Iya aku gitu. Ya aku kurang istirahat kurang lebih 10 menitan lah. Dari pos 1 ya? Aku kira kan cuman di pos 1 aja tuh yang ada kayak gitunya. Nah, setelah aku melanjutkan perjalanan dari pos 1 ke pos 2, ya masih aman nih, masih aman. Aku duduk lagi, itu kurang lebih perjalanannya 1 jam lah dari pos 1 ke pos 2, 1 jam kurang lebih gitu. Ya. Aku duduk lagi, setelah itu kan udah nyampe di pos 2 nih, udah nyampe di pos 2, terus aku duduk lagi. Loh, kok masih bau ya? Aku lihat-lihat, oh ternyata ada kayak gitu lagi. Iya. Oh iya, berarti kayaknya setiap pos deh, aku di hati gitu sih. Kayaknya setiap pos deh, terus teman aku diem, nggak usah ngomong gitu. Iya. Nah, habis itu, setelah itu kan melanjutkannya dari pos 2 ke pos 3. Aku melanjutkan jalan. Nah, di tengah-tengah perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu ada kejadian. Cuman yang ngalamin bukan aku. Ada pendaki lain mau turun. Dia itu jalannya bungkuk sambil dibantuin sama teman-temannya. Jadi mereka tuh mau turun, udah selesai mendaki, mereka mau turun. Mereka mau turun, jalannya bungkuk. Itu aku di separuh perjalanan. Berapa orang itu yang dari atas? Kurang lebih 5 kalau nggak salah. Iya, 5 orang. Ya? Yang bungkuk 1. Sambil teman-temannya sambil baca-baca doa, bantuin gitulah. Terus, kenapa aku gitu? Kenapa ini nggak bisa gini, nggak bisa tegap? Iya, dia bungkuk terus, katanya berat banget. Nah, terus aku merinding. Terus habis itu, oh, emang kenapa? Kok bisa kayak gitu? Iya, buang air kecil sembarangan gitu. Oh, cuman aku nggak tahu dia rombongan dari mana. Terus, oh, iya. Yaudah. Rombongan aku, yaudah, lanjut perjalanan gitu. Nah, setelah itu aku lanjutin perjalanan tuh. Jadi kan di tengah-tengah antara pos 2 sama pos 3 ya. Nggak lama lanjutin perjalanan, aku ngerasa lemes, badannya lemes, terus semuanya merinding. Aku bilang sama temen aku yang dari Jawa Barat, namanya Mang Aden. Mang Aden, aku lemes gitu. Terus badannya merinding, ininya berat. Terus aku langsung begini, langsung dipeluk. Istighfar gitu. Iya, sambil baca doa gitu. Iya Mang Aden, tapi aku lemes banget, berat banget, aku bilang gitu. Udah nggak apa-apa, udah yang penting kamu doa ya, istighfar gitu. Iya, aku gitu. Siang itu kan? Itu siang, tapi itu agak gerimis, jadi cuacanya tuh nggak menentu, gerimis nanti terang, gerimis lagi, terang lagi gitu waktu itu. Nah, terus Mang Aden tuh sambil gini aku, soalnya aku perempuan sendiri sih. Udah istighfar gitu. Iya. Aku sambil istighfar. Terus aku nggak tahu tuh aku kenapa. Tiba-tiba aku udah di pos 4.
Itu udah di pos 4, posisi udah sore. Udah sore dan posisi aku udah dibungkus pakai SB, sleeping bag. Oh. Itu udah di pos 4, udah di kayak ruangan, tapi terbuka, cuman ada atapnya, ada sampingnya gitu. Itu aku udah dibungkus pakai SB. Dan banyak temen ada dari rombongan dari Jogja itu, ketemu dari Jogja. Ada perempuannya juga, dia juga ikut nolongin aku karena kasihan mungkin aku perempuan sendiri kan. Aku udah bangun, udah dibungkus SB, udah rame, udah dikerubungin, ada yang lagi baca doa, ada yang lagi bikin teh buat aku. Iya, tuh aku kenapa? Aku gitu. Gak apa-apa, kamu kecapean. Aku di mana? Kamu udah di pos 4. Oh, aku udah di pos 4. Aku gitu. Iya, udah kamu tidur aja, istirahat. Ini lagi dibikinin teh. Gitu. Oh iya. Nah, aku duduk ya. Jangan. Oh ya udah, aku tiduran aja. Nah, habis itu mataku itu kayak tertarik buat ngelihat ke kiri, ke sebelah kiri. Terus aku melirik gini, beneran itu gede tapi cuman kelihatan segini, kayak kaki tapi kelihatan segini. Itu 2 gede dan itu berbulu. Cuma kelihatan kakinya doang. Iya, cuman kayak mungkin kalau bisa dilihat aku merinding. Mungkin kalau dia tinggi banget kayaknya, itu pun aku ngelihatnya itu cuma segini. Nih segini. Dan mataku tuh kayak rep-rep loh Mas, kayak nggak bisa ngomong, terus nggak bisa ke kanan, nggak bisa pindah. Ya Allah, nggak bisa ngomongnya. Aku di dalam hati, astagfirullahaladzim di hati nih, di dalam hati, astagfirullahaladzim. Terus teman aku tahu Mang Aden itu, kenapa? Aku cuman gini. Udah jangan dilihatin, aku sambil diusap-usap gini matanya. Astagfirullah sambil nyebut, sambil baca doa. Astagfirullah. Aku juga sambil berdoa juga ya Mas waktu itu. Nah, setelah itu udah jangan dilihatin, udah tahu Mang Aden tahu di situ ada kan. Aku bisa ngomong, iya Mang Aden ada, ya udah jangan dilihat, astagfirullah. Aku matanya sambil digini Mas, soalnya bener-bener nggak bisa lihat ke kanan, nggak bisa pindah nih mata. Padahal tadinya sadar kan, udah sadar ya? Aku udah sadar, tapi sebelumnya aku nggak tahu, aku belum diceritain juga sama temen. Waktu itu juga aku nggak tahu aku kenapa. Nah setelah itu, yaudah istighfar ya, terus di sini ada Mang Aden buat nutupin aku mungkin. Habis itu udah aku minum teh, kan waktu itu udah sore banget Mas, udah sekitaran jam 4 kalau nggak salah. Terus mau ngelanjutin ke pos 5. Terus gimana? Udah sehat? Iya udah, aku bilang gitu. Siap buat jalan lagi? Iya udah. Ya udah, jangan kosong ya kamu ya gitu. Oh iya, emang kenapa? Nggak apa-apa, yang penting kamu jangan kosong gitu. Mang Adennya ya? Iya, Mang Adennya ini banget sama aku lah, respect banget. Terus yaudah lanjut perjalanan, kita beresin kompor, beresin SB. Udah habis itu kita lanjutin perjalanan buat ke pos 5. Itu camping yang buat bikin tenda. Lanjut, ya perjalanannya kurang lebih lama sih, 2 jam apa ya, kalau nggak kurang lebih 1,5 jaman, 2 jaman lah sekitaran lah, dari pos 4 ke pos 5 waktu itu. Itu udah sore banget Mas, udah mau maghrib. Berarti 2 jam dari pos 4 ya? Sebenarnya itu deket, cuman karena aku udah capek, rasain tuh capek banget aku pribadi. Ya? Jadi sering banget berhentinya, jadi perjalanannya tuh jadi lama banget. Nah lanjut, karena banyak berhentinya, habis itu terus maghrib kita masih di perjalanan. Terus maghrib istirahat dulu. Terus Mang Aden langsung istighfar ya, sambil megangin aku juga, istighfar maghrib berhenti dulu gitu. Oh iya, aku sambil baca doa gitu. Terus gimana? Udah mau jalan lagi? Mang Aden, ya ayo, karena maghribnya udah selesai. Ya kita ngelanjutin perjalanan, terus lanjut. Sampailah di pos 5, itu posisi udah malam. Posisi udah malam, udah di pos 5, bikin tenda. Aku disuruh duduk, karena aku perempuan sendiri. Aku disuruh duduk. Udah ya, kamu duduk aja, kita yang laki-laki aja yang bikin tenda. Iya Mang Aden, aku duduk di pinggir. Mereka di sebelah sana bikin tenda. Nggak jauh banget sih, cuman aku sendirian nih. Aku duduk di
pohon besar tapi melintang gini. Oke. Ya aku duduk sendirian. Tapi aku waktu itu nggak punya pikiran apa juga, slow. Aku duduk. Nah, agak lama ya bikin tenda, soalnya ada 3 tenda. Duduk, aku sambil lihat pemandangan. Meskipun malam kan, ya lihat-lihat ya. Yeah. Nah, terus nggak lama pandangan aku udah lurus ke tenda gini, Akan kalau orang duduk sini kan pasti kayak ngelihat Ya, gitu kayak ke mata samping. ekor, kayak Iya, mata betul, ekor. mata ekor. Kita kan kayak ngelihat gitu ya. Terus ada orang. Cuman aku waktu itu nggak nengok. Aku kira ya orang gitu. Aku duduk ngelihat ada orang, mungkin lagi buang air kecil kali ya. Terus aku langsung lihat-lihat lagi, cuman ke arah sana aku ngelihatnya. Agak lama itu aku Mas, agak lama. Terus pandangan aku pindah lagi ke tenda lagi. Lah, kok nggak di situ terus? Ngapain tuh? Aku gitu. Kenapa ya? Ngapain ya? Kok di situ terus? Aku udah deg gitu. Tapi aku harus memberanikan diri. Aku pengen lihat, aku penasaran ngapain itu orang, karena ini mata ekornya aku ngelihat di situ tuh ada orang gitu. Itu jalan Mas, jalan yang tadi aku ngelewatin. Nah, terus habis itu setelah itu aku beraniin diri buat ngeliat. Aku berdiri dulu nih. Aku berdiri. Setelah itu aku langsung lihat ke kanan. Wow. Itu sosoknya laki-laki, dia pakai baju pendek, terus celana pendek segini, tubuhnya itu udah kayak kotor, kayak habis guleran di ini, lemah, tanah, kayak habis guleran gitu. Wah, kotor semuanya, rambutnya cepak, mukanya nggak kelihatan, hitam, tapi aku lihat dia pakai baju pendek, celanaan pendek, tapi seluruh tubuhnya itu kotor. Bajunya, celananya, itu kotor banget. Di situ terus aku teriak, aku nggak tahu yang ada di depanku siapa. Pokoknya aku minta tolong, aku minta ditutupin gini. Aku teriak, tolong, aku gitu, tolong. Kenapa? Tolong, di situ ada orang. Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Terus teman aku tuh yang aku peluk tuh. Terus dia manggil Mang Aden. Ini Dwi ngeliat gitu. Oh yaudah masuk tenda gitu. Aku masih kotor tuh, posisi baju masih kotor, belum ganti. Aku disuruh masuk tenda. Terus kenapa istighfar, kamu jangan sampai kosong Mas. Mang Aden kayak gitu. Iya Mang Aden, astagfirullahaladzim. Itu aku disuruh nyebut, disuruh berdoa. Mang Aden juga gitu. Udah jangan dilihat, kamu jangan lihat. Iya, tapi aku penasaran Mang Aden, aku pengen lihat lagi. Masih ada nggak tuh orangnya? Di sebelah mana? Di sebelah situ. Aku nunduk. Di sebelah situ. Mang Aden yang lihat. Nggak ada. Oh, berarti udah nggak ada ya Mang Aden. Iya udah, kamu jangan lihat ya. Pokoknya kamu jangan lihat, pandangan kamu jangan kosong, kamu istighfar, berdoa, pokoknya kamu jangan kosong gitu. Habis itu, iya. Udah lama lah ya, itu udah ada sekitar setengah jaman aku di doa-doain, dibacain doa sama Mang Aden. Tenangin ya. Ditenangin, Terus ya setelah itu ganti baju, udah selesai ganti baju, kita masak. Jam berapa itu? Itu jam 10-an kalau nggak salah, jam 10 malam. Aku masak, aku nggak masak, aku dudukan. Yang masak tuh tim laki-laki. Masak, udah selesai, aku makan malam. Makan malam, jam 11 aku disuruh tidur. Udah tidur, mempersiapkan buat besok. Kira-kira kamu masih kuat nggak kalau buat ke puncak? Karena perjalanan kita tuh masih jauh banget buat ke puncak gitu. Oke. Insya Allah kuat, aku gitu. Ya udah makan, terus setelah makan kita langsung aku disuruh tidur ya. Iya. Nah, aku kebangun jam 1. Aku lihat jam, jam 1. Aku kebangun. Tuh pengen buang air. Iya, ada yang bangun juga. Ada yang bangun. Aku bangunin tuh. Aku bangunin Mang Aden. Aku pengen buang air kecil tuh jam 1. Jam 1 aku buang air kecil. Mau nemenin nggak? Ya nggak apa-apa, ditemenin tuh harus ditemenin. Terus aku ngebangunin temen juga, yang teman aku dari Cilacap. Nah,
gimana mau nemenin nggak gitu. Ya nggak apa-apa nemenin 2 orang pakai sarung kan. Nah aku buang air kecil tuh di pohon juga, di pohon besar, cuman kan aku bismillah waktu itu, bismillah permisi punten mau buang air kecil gitu. Aku ya ngelihat yang ada penampakannya itu. Yang tempat tadi ya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa aku gitu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ya aku ngomong sendiri tapi itu nggak ngomong sama Aden. Yaudah kamu jangan lihat ya gitu. Udah selesai belum? Iya udah Mang Aden udah selesai. Udah masuk lagi ya ke tenda gitu. Iya. Nah tuh aku tidur, bangun pagi. Bangunnya juga agak kesiangan waktu itu. Jam udah matahari udah inilah. Udah terbit ya. Jam 6. Nggak apa-apa kesiangan, nggak apa-apa, daripada nanti kamu masih kecapean gitu. Ya habis itu kita masak lagi, tim cowok yang masak. Udah masak terus aku makan bareng sama teman. Gimana lanjut mau ke puncak? Lanjut dong, karena aku udah jauh-jauh dari itu, masa nggak nyampe ke puncak gitu. Ya udah lanjut perjalanan, dan itu aku malah ditinggal sama rombonganku sendiri. Ada sebagian yang ninggalin aku karena aku jalannya udah nggak bisa jalan cepet, maksudnya tenaganya udah kekuras gitu loh. Aku berempat waktu itu. Siapa aja itu? Mang Aden, terus yang 1 dari Cilacap, yang 2 yang teman aku ini, yang 2 dari sana. Dia mau ya mungkin kasihan juga ya. Aku berempat, terus yang rombonganku yang sisanya itu udah jalan duluan, aku ditinggal. Ya udahlah nggak apa-apa, aku gitu santai ya. Jalan kurang lebih perjalanannya 5 jam kalau nggak salah, kalau nggak 6 jam ke puncak. Puncaknya. Ya nggak ada kejadian apa-apa kan, ya mungkin udah siang juga ya, cuman auranya itu kayak mistis banget, kerasa banget gitu lah Mas. Bentar Kak, ini yang di Lawu ya? Di Lawu. Ada nggak sih yang warung apa itu? Yang ada? Oh itu di puncak, itu namanya warung Boim. Oh di puncaknya? Di puncak sendiri tuh, di puncaknya. Itu di Lawu kan? Di Lawu itu, ya itu di Lawu. Nah habis itu waktu di jalan tuh jadi kayak apa ya, gurun tapi rumput gitu loh. Gurun tapi rumput banyak-banyak, di samping banyak pohon, cuman itu luas banget. Nah di tengah-tengahnya ada batu besar di tengah-tengah. Aku mau foto di situ, mau duduk di situ. Jangan macem-macem kamu ya, jangan duduk di situ. Kalau mau foto di tempat lain aja, maksudnya jangan semendeh, jangan ini di batu, nggak usah duduk di batu, nggak usah yang macem-macem, foto biasa aja lah. Aku dibilang sama Mang Aden tuh. Oh iya Mang Aden, aku nurut lah. Nah ya udah aku foto, lanjutin perjalanan. Kurang lebih di sana nyampainya jam 11. Jam 11 siang. Berarti kan perjalanan lama banget, kurang lebih 6 jam. Iya, di puncak. Itu puncaknya namanya Hargodumilah. Puncak Lawu itu Hargodumilah. Di sana ada tempatnya Mbok Yem tuh. Di sana aku makan pesen di tempatnya Mbok Yem. Nah, di belakang warungnya Mbok Yem itu ada namanya Hargo Dalem. Hargo Dalem itu kayak suatu tempat tapi nggak boleh sembarang orang masuk. Oke, kayak yang penambahan itu ya? Yang ada payungnya juga. Iya, betul. Cuman di situ tuh nggak boleh sembarang orang masuk. Kayak aku kan pendaki tuh nggak boleh masuk. Karena tujuan aku di situ kan puncak, bukan mau ke Hargo Dalemnya. Emang? Jadi Hargo Dalem buat apa itu tujuannya? Itu tujuannya gitulah. Aku nggak bisa ini. Oh, kalau yang para pendaki emang nggak boleh? Nggak boleh ya? Itu nggak boleh. Okay. Tapi aku orangnya kan penasaran. Aku jalan. Dan itu bau banget dupa. Cuman aku nggak berani ngelihat, maksudnya ngintip itu aku nggak berani. Pokoknya aku lewat di situ tuh bau banget dupa, bau banget. Terus kamu masuk? Enggak lah, kan nggak boleh. Kirain masuk. Nggak boleh. Itu khusus orang tertentu lah yang mau, ya mungkin yang bukan mendaki lah ini ya. Iya. Setelah itu kurang lebih aku di sana 1 jaman lah. Kurang lebih 1 jam, 1,5 jaman di situ. Terus ya aku foto-foto di puncak, ya seneng.
Itu aku seneng banget udah nyampe puncak, ya ampun, alhamdulillah aku bisa nyampe puncak gitu. Dari pengalamannya aku tadi lihat yang waktu malam-malam lihat sosok gitu. Akhirnya aku bisa nyampe sini gitu. Alhamdulillah gitu. Itu tempatnya Mbok Yem, ada monyet tuh Mas. Iya, monyet yang akan nakal ya kan? Iya itu. Oke. Terus udah lama, udah kesiangan juga itu, aku udah siang banget, termasuk udah siang banget Mas. Setelah itu selesai, udah yuk kita turun gitu. Kan tadinya aku pengen foto bareng-bareng sama rombonganku kan, tapi ternyata nggak bisa. Lah itu aku ditinggal sih. Oh berarti yang rombongan yang awal itu tadi udah pada turun dulu atau gimana? Ada sebagian yang, jadi aku kan ditinggal, mereka udah nyampe puncak, aku belum nyampe. Terus aku baru nyampe puncak, mereka udah ke tenda lagi ya? Ke tenda lagi gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting sehat, aku gitu, yang penting sehat. Udah selesai nih, aku udah selesai foto-foto, aku turun ke tenda. Itu perjalanan naik sama turun tuh beda, lebih lama naik. Kalau muncak itu kayak gitu pasti lebih lama naik ketimbang turunnya. Kalau turun itu paling cuman 2 jam lah. 2 jam ya. Tapi lebih capek mana? Kenapa? Naik atau turunnya? Capeknya lo? Lebih capek naik lah. Naiknya Iya, naik bawa beban. Kalau turun mah enak gitu. Terus setelah itu aku turun, kurang lebih berjalan 2 jam. Berarti kan sekalian jam 2 lah. Jam 2 aku udah nyampe di tenda. Kita packing. Terus aku disuruh istirahat dulu kan. Udah, Dwi istirahat dulu ya, takutnya nanti kamu kecapean gitu. Iya Mang Aden, aku nurut. Pokoknya aku nurut apa yang dibilang sama Mang Aden, aku selalu nurut gitu. Ya udah, aku duduk. Mereka udah selesai packing, turun kurang lebih setengah 3 sore itu aku turun. Nah setelah turun, terus aku ditinggal lagi sama rombonganku yang sebagian itu. Yang sebagian naik juga itu? Iya, aku ditinggal lagi. Habis itu aku turun 4 orang juga. 4 orang apa 5 orang lah itu. Karena ada 1 orang yang sama-sama kecapean, cowok gitu. Kita turun bareng. Ternyata dia udah nungguin di pos 4. Itu udah nungguin di pos 4 tuh rombongan aku. Terus, kenapa nungguin? Aku bilang gitu. Ngapain nungguin? Tadi ninggal. Nggak apa-apa, kasihan sama aku katanya. Oh ya udah gitu. Terus aku istirahat. Nah, di pos 4 kan mau ke pos 3 nih. Di pos 3, dari pos 4 ke pos 3, aku nggak tahu, tiba-tiba udah di pos 2. Iya itu, tiba-tiba udah di pos 2. Itu pun udah sore, udah mau maghrib di pos 2. Itu kenapa alasnya? Belum ya, nanti ya. Oke. Nah di pos 2 aku udah bangun, itu aku udah dipakein mantel karena hujan. Aku udah dipakein mantel. Aku sempet nanya, Nah Den, aku kenapa gitu? Ini di pos berapa? Di pos 2 Dwi. Oh di pos 2 ya? Iya. Dwi kuat nggak gitu? Kuat, tapi agak capek sih. Aku bilang kayak gitu. Masih bisa lanjut? Iya lanjut gitu. Aku jalan tuh, aku udah pakai mantel. Jalan tuh dari pos 2 kan mau menuju ke pos 1. Kakiku udah sakit banget, yang kaki kanan ini. Pokoknya udah sakit banget lah. Aku jalan aja kayak orang pincang itu. Terus habis itu maghrib kan, nyampe ke pos 1. Itu maghrib. Jarak pandangnya itu udah nggak ada. Kabut itu udah turun. Ya? Sampai senternya tuh headlamp itu udah nggak bisa nembus kabut. Jadi bener-bener jarak pandangnya itu udah nggak ada, susah banget buat jalan. Enggak, pokoknya ya ampun, udah gelap banget, jarak pandangnya nggak ada, bener-bener kita itu kayak pegang-pegangan tangan. Bener ada yang hilang ya. Jangan sampai ini ya, itu malah udah ada yang ninggalin kita, udah ada yang ninggalin aku. Yang anak 5 lagi tuh. 4 kalau nggak salah. Pokoknya sebagian lah, kurang tahu berapa orang, sebagian udah yang ninggalin aku dan sebagian bareng sama aku. Terus itu perjalanan ke pos 2 ke pos 1. Nah,
Kan habis itu di pos 1 mau ke base camp. Aku udah nggak kuat sama sekali. Habis itu aku digendong. Sama siapa? Digendong sama Mang Aden. Oke. Ya udah gendong ya, karena kita pokoknya udah gelap banget. Udah capek banget. Dah kamu digendong aja. Aku digendong sama Mang Aden pakai sarung. Terus aku digendong. Nah, kurang lebih perjalanannya 1 jaman lah, 1,5 jam. Karena aku kasihan sama Mang Aden. Udahlah di tengah-tengah perjalanan tuh. Udahlah Mang Aden, aku turun aja gitu. Kasihan Mang Aden gitu. Beneran, iya nggak apa-apa, aku turun, aku jalan gitu. Nah, aku terus jam 8 aku nyampe di tempat yang buat registrasi. Itu pokoknya udah kotor, udah nggak karu-karuan. Iya. Pokoknya lah Mas. Udah nggak karu-karuan tuh. Udah istirahat. Aku kaki kanan bener-bener nggak bisa jalan. Mati rasa gitu. Mati rasa. Pokoknya bener-bener susah lah buat jalan dan udah nggak bisa, kayak orang pincang gitu. Belum tahu tuh sebabnya kenapa ya? Aku belum diceritain itu karena mereka nggak pada mau cerita ke aku. Nah udah di situ aku jalan sambil dengklang gini ke base camp. Tadi kan di tempat registrasi aku istirahat. Habis itu dari tempat registrasi aku jalan ke base camp. Di sana aku udah duduk aku sambil pijit-pijitin kakiku sendiri gitu. Terus aku ganti baju dan lain-lain, bersih-bersih lah ya, mandi gitu. Udah gitu aku duduk sendiri. Terus tiba-tiba Mang Aden deketin aku. Oke. Mang Aden deketin aku. Terus dia ngobrol, gimana? Udah siap? Siap apa? Aku gitu. Siap buat dengerin cerita aku gitu. Oh iya siap gitu. Gak apa-apa ya, aku cerita ya. Iya cerita aja gak apa-apa, aku bilang kayak gitu. Kenapa emang gitu? Kamu tuh kesurupan gitu. Hah? Kesurupan? Masa sih? Aku gitu. Iya, aku nggak percaya itu. Aku bilang sama Aden, aku nggak percaya kalau aku kesurupan karena aku orangnya nggak pernah yang namanya kesurupan gitu. Iya Dwi, sumpah, tanya teman-teman kamu tuh kesurupan. Kesurupan dari pos berapa gitu? Dari pos pertengahan pos 2 ke pos 3. Hah? Beneran? Iya gitu. Tapi aku nggak percaya. Yaudah deh, kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa gitu. Iya, terus apa yang bikin aku percaya gitu? Ada videonya malam-malam, tapi itu posisi malam-malam. Malam-malam juga aku kesurupan lagi. Iya, itu posisi waktu kamu mau turun di pertengahan pos 4 ke pos 3 gitu. Itu yang maghrib ya? Itu yang maghrib yang mau turun tuh. Itu belum mah? Iya. Masih, fotonya videonya udah nggak ada. Kalau foto-fotonya masih ada. Okay. Udah aku udah diceritain. Aku nanya-nanya dong jadinya. Aku kesurupan dari pos berapa? Yaitu dari pertengahan pos 2 ke pos 3. Kamu kesurupan setelah kamu ngelihat ada rombongan lain yang turun, itu yang jongkok-jongkok. Nah, terus kamu nggak sadar gitu. Hah? Nggak sadar? Iya, tapi terus gimana? Ya kamu jalannya tuh kamu cepet banget. Yang tadinya tuh kamu capek, terus kamu jadi jalannya cepet banget. Sama aku tak tanya, kamu tapi diem, kamu nggak mau ngomong. Cuman mata kamu sambil gini-gini, sambil melotot. Cuman aku diem, aku nggak mau ngomong. Cuman jalanku tuh banter banget katanya, cepet banget. Kan kayak nggak masuk akal gitu ya, jalannya tuh cepet. Sedangkan kan itu tanjakan, naik terus. Aku jalannya tuh cepet banget. Matanya sambil melotot, ditanya nggak mau ngomong gitu. Sampai pos 4 ya? Iya kan sampai pos 4, benar sampai pos 4. Nah yang aku udah dipakein SB itu. Nah terus aku ditanya macam-macam kan, dikiranya aku nggak sadar tuh. Kamu namanya siapa? Terus kamu kesini sama siapa? Dikiranya aku nggak sadar, tapi waktu yang di pos 4 itu aku kan udah sadar, udah tahu. Ya itu kejadiannya, aku kesurupan. Nah terus udah diceritain cerita. Yaudah yuk kita pulang, itu posisi malam. Nah, penyebabnya dulu itu loh, belum? Iya nanti. Siap, penasaran soalnya. Oke, terus. Nah kita naik elf lagi tuh, kan ada supirnya orang situ juga.
Terus supirnya nanya gini, gimana perjalanannya gitu. Perjalanannya asik, aku bilang gitu. Terus teman asik apaan lu, ngerepotin gitu. Aku gitu. Ya maaf gitu, repotin lu gitu. Aku nggak mau naik sama kamu lagi. Tapi itu bercanda sih teman aku. Aku nggak mau naik sama kamu lagi gitu. Trauma aku. Ya maaf, aku bilang gitu. Terus abang-abangnya tuh supirnya, kenapa emang? Gitu. Mbaknya kesurupan tuh gitu. Oh, kesurupan? Iya, nggak sadar, jalannya cepet banget gitu. Oh, udah. Terus abang-abangnya bener rasanya apa mbak, capek apa gimana? Ya capek, aku udah sadar aku capek gitu. Rasanya kayak capek banget lah, pokoknya kayak habis lari maraton gitu. Nah, terus aku nanya lagi ke abangnya, Bang, waktu aku di pos 5, aku tuh ngeliat sosok laki-laki rambutnya cepak. Dia udah kena kayak lusuh pokoknya lusuh banget, tangannya tuh udah kotor. Pucet nggak sih? Aduh, nggak kelihatan mukanya, hitam. Aku tuh ngeliat postur tubuhnya aja itu jelas banget, pokoknya jelas banget. Itu gini, berdiri tegap kaku. Berdiri tegap kaku. Aku ngejelasin ke abang-abangnya tuh, dia berdiri tegap kaku tapi nggak kelihatan mukanya. Kelihatan bajunya putih udah lusuh. Sama celananya ya? Celananya krem. Dan abangnya tuh pas banget nebaknya. Celananya krem bukan? Iya, celananya krem. Bajunya putih. Iya, putih. Oh, iya. Terus aku nanya, itu siapa sih? Aku gitu. Terus abang-abangnya gini, sambil megangin aku sini. Mbaknya spesial. Hah? Spesial dari mana? Aku gitu. Iya mbak, dia itu pendaki yang hilang sampai sekarang belum diketemuin jasadnya. Namanya, aduh aku merinding. Namanya Alfi. Oh, Alfi, iya, sampai sekarang tuh jasadnya belum diketemuin. Dan sampai detik ini pun, Anjir, itu belum diketemuin tuh jasadnya. Makanya mbaknya tuh spesial. Aku nggak mau dibilang spesial, aku gitu. Aku takut, malah aku nggak kepengen lihat gitu. Beneran mas, itu ya ampun, takutin banget. Jadi kayak jadi tuh kaku gitu loh. ya kayak gini lah ya. Iya, gini, pokoknya gini. Nggak sempet bilang sama kamu sih kayak? Ya enggak, punya aku itu tuh teriak, punya aku ketakutan gitu. Mbaknya spesial gitu. Aku bilang aku nggak mau jadi orang spesial mas, aku bilang gitu ke abang-abangnya. Supirnya ya? Ke supirnya. Iya itu, tapi abang-abangnya pas banget lah nebaknya. Bajunya iya putih, celananya iya krem, rambutnya cepak, iya bener banget gitu, bener banget. Ya udah, mbaknya hati-hati ya gitu. Dia abang-abangnya kayak ngeliat aku tuh kayak orang spesial gitu loh mas. Kayak spesial banget, aku tuh ngeliat aku tuh kayak spesial, kayak seneng ngeliat aku gitu. Nah setelah itu aku udah nyampe di terminal Solo. Kita pisah sama rombongan kan yang dari Jawa Barat itu. Terus aku sama temen aku berdua itu udah malam, kalau nggak salah jam 10 jam 11-an lah. Udah hampir ketinggalan bis, dan itu uangku tuh udah habis, tinggal 100.000 kalau nggak salah 150. Iya 150, sedangkan satu orang itu bayarnya waktu itu 80.000 dari Solo ke Cilacap. Naik bus itu? Naik bus. Katanya apa? Nah terpaksa, itu udah posisi malam, masa iya aku harus nginep lagi? Iya sih. Kan nggak mungkin. Betul. Dan itu bis tinggal satu-satunya loh mas waktu itu. Gimana mau ke ATM tapi posisi udah malam, nanti kita ditinggal sama bis. Gimana aku sama temenku tuh gitu. Ya wis lah, apa aku ngumpulin uang 2.000-an tuh, nyari uang tuh di saku, di dompet. Alhamdulillah kekumpul 160 tuh uangnya. Dan itu tuh pakai uangku. Temanku tuh udah bener-bener kehabisan uang tuh, udah total kehabisan uang.
ya udahlah mau gimana lagi, kan aku orangnya mabok, udahlah mau gimana lagi, aku beli Antimo di ini, langsung aku minum sama temenku, ya minum Antimo dan kue turu kayak gitu, ya. Nah aku naik habis itu langsung bayar ya, di dalam bis aku langsung bayar. Aku duduk sambil diem, temenku gini, gue kepriwenan aja nih, hah? Bisa ya kayak gue? Temen aku bilang kayak gitu. Ya kurang ngerti, aku aja nggak percaya, aku bilang gitu. Aku udah percaya, gitu. Tapi temenan, gue kesurupan. Kesini apa ya? Aku gitu. Aku sambil mikir, sambil di perjalanan sambil mikir, dan aku sambil tiduran, sambil mikir mas aku tuh, kenapa ya? Kenapa? Padahal aku nggak pernah yang namanya tuh kesurupan tuh nggak pernah. Sama sekali nggak dari pernah. kecil sampai Iya, sampai aku saat segede itu ya? saat itu aku nggak pernah yang namanya tuh kesurupan tuh nggak, hampir aku nggak percaya. Masa itu aku sih, aku gitu. Okay. Nah di tengah-tengah perjalanan naik bis tuh aku kan tiduran ya, habis itu oh iya lupa, aku tapi ngomong sendiri mas. Oh iya lupa, aku nggak ngomong sama temen. Oh iya lupa, aku kan bawa kodam. Tahu nggak kodam? kayak bawaan itu. Bawaan buat penjagaan. Dan itu sebelum mendaki, tapi bukan tujuan aku mendaki bawa kodam, enggak. Itu sebelumnya aku udah dikasih sama saudara, dikasih ya tujuannya buat penjagaan aja sih. Aku dikasih kodam tuh, bentuknya keris. Di dompet apa gimana? Enggak, keris yang nggak mungkin di dompet lah, kerisnya panjang segini. Terus dimasukin? Keris sama cincin itu penjagaan. Katanya isinya itu 2, laki-laki sama perempuan tuh. Itu buat penjagaan aku. Aku baru ingat, astagfirullahaladzim, aku bawa kodam. Iya aku lupa. Walah pantesan aku gini. Jadi mungkin gaibnya itu kayak di lawu itu kayak apa ya? Kayak tabrakan gitu loh mas. Kayak sedangkan aku tuh orangnya nggak pernah mengamalkan itu. Kalau gitu harusnya ya, aku mengamalkan kayak ada amalan-amalan gitu. Tapi aku enggak. Kayak aku punya aja. Aku dikasih ya udah. Aku makasih. Udah bodo amat gitu. Iya bener. Cuma waktu itu aku bawa. Aku kira nggak ngefek mas waktu itu. Aku baru keinget. Oh iya ngefek. Ya ampun. Gara-gara ini nih. Akunya yang kalah gitu. Maksudnya itu berupa barang atau gimana? Iya barang keris. Di mana? Kamu bawa di mana itu? Aku di tas. Anjrit. Tuh. Iya, aku aja nyesel tuh bawa barang itu. Tapi kamu sengaja apa enggak itu? Ya sengaja aku bawa. Tapi gitu. kan aku pikir nggak bakalan ada kejadian apa-apa. Aku pikir ya katanya tujuannya kan buat ngejaga. Tapi kayak gitu tuh nggak boleh sembarang ternyata. Nggak boleh dibawa ke gunung. Dan harusnya aku tuh mengamalkan. Ternyata aku enggak. Maksudnya banyak amal-amalan doa-doa apa gitu. Ternyata aku enggak. Kayak aku bawa-bawa aja itu buat penjagaan, dan ternyata itu salah. Itu harusnya nggak boleh, malah justru tabrakan dan akunya yang kalah. Jadilah aku kesurupan dan lain-lain sebagainya kayak Bisa, gitu ya. Dan sampai detik ini pun aku nggak ngomong ke rombonganku, ke teman-teman aku kalau aku tuh bawa kodam. Aku takut nanti dimarahin sama teman-teman. Emang Adin nggak itu? Kenapa? Emang Adin kalau sekarang? Aku nggak ngomong sampai detik ini pun. Masih aku nggak komunikasian? ngomong. Masih. Tapi aku nggak ngomong. Bisa ngomong. Ya maaf Pak Aden, ya maaf ya ampun, maaf ya. maaf ya ampun, maaf banget sumpah. Gara-gara itu ya jadi kenal ada banyak kejadian, ada akibatnya. Itu salah besar, bener itu salah besar. Kalau aku mengamalkan bisa ngendaliin, mungkin nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, beda cerita. Karena aku nggak bisa ngendaliin, aku nggak bisa mengamalkan, malah akunya yang kalah, gitu. Ya setelah itu aku kembalikan 1 minggu setelah pendakian, aku kembalikan ke yang ngasih tuh saudaraku. Aku kembaliin ya. Nah apa? Mesti kowe? Iya, aku gitu.
Makanya hati-hati, orang bisa sembarang. Kenapa kok orang ngomong aku gitu? Kenapa kamu nggak bilang aku kalau kamu mau mendaki harusnya ditinggal dulu, terus kamu maksudnya tak ditutup dulu auranya apalah, ya pokoknya itulah. Lah, aku nggak begitu ini ya, maksudnya aku kira ya bakalan nggak ada apa-apa gitu. Gitu lah ya. Aku bodo amat. Walah. Ya wis sih, udah terjadi, ya udah. Aku udah kembalikan karena takutnya nanti ada efek-efek lain. Itu, tapi ternyata memang ada efek-efek lain setelah kejadian itu. Sampai sekarang. Bentar Kak Dwi, nih aku mau tanya dulu ya sebelum kita masuk ke efeknya yang dari pendakian di Lawu itu. Sosok Kodam itu kan katanya Kak Dwi itu ada tuh ya, perempuan sama laki-laki. Itu perawakannya seperti apa? Kayak ratu sama raja. Kayak ratu sama raja, dan mereka itu punya banyak banget pasukan. Mungkin kalau orang yang bisa ngeliat tuh beribu-ribu. Gitu. Yang bikin itu ya tabrakan dari sama yang di Gunung Lawu ya. Terus efeknya sih sampai sekarang? Setelah pendakian itu gitu. Efeknya ya sampai sekarang. Kayak aku sering ngalamin kejadian-kejadian kayak di 1 bulan setelah aku pendakian. Itu malam-malam, aku cerita nih, malam-malam aku mau tidur, itu aku habis cari makan, malam-malam masih jam 7 lah, aku cari makan, keluar, habis itu aku makan, setelah aku kan tidur, jam 8 tuh, masih jam 8, jam 8 aku udah tidur, udah ganti baju tidur gitu ya. Nah, malam-malam nggak tahu sih, aku lupa jam berapa, rasanya tuh kayak mimpi, tapi kayak nyata gitu loh. Itu setelah efek itu. Dinding nggak sih gitu? Enggak. Jadi aku tidur. Jadi ini kan kasur. Biasanya kan ini kan kasur ya, manjang ke sana. Nah, aku kan biasanya tidur ke sana. Nah, terus dilalai aku tidur tuh madep di sana. Jadi kepalanya di sini, biasanya kepalanya di sini, kakinya di sana. Aku pindah kepalanya di sini, kakinya ke sana. Jadi aku deket pintu, kakinya itu nyenggol pintu. Nah, aku tidur, tapi kan aku waktu itu juga nggak punya perasaan apa-apa lah. Aku tidur. Nah, itu rasanya kayak mimpi, kayak nyata, tapi itu nyata. Jadi kayak kakiku tuh kan gini ya, kaki itu kayak gini loh, kayak dipegangin gitu loh, kayak dipegangin. Nah, itu tuh muncul dari kolong kasur. Itu muncul dari kecil terus gede. Bentukannya tuh laki-laki hitam berbulu. Kalau mungkin Gandarwo ya. Gandarwo itu dari kecil terus gede. Nah, kakiku tuh kayak mau kesini loh, kayak mau nidurin aku tuh. Terus? Iya, terus aku digini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngomong, nggak bisa lari, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya kayak rep-repen kayak ini, mulut tuh nggak bisa ngomong, cuman hati yang ngomong. Nah, terus gini, aku itu tahu banget kukunya panjang, berbulu, rambutnya gini, hitam, gini ke depan. Ya? Iya, pokoknya nggak kelihatan mukanya tuh, nutupin muka. Itu pokoknya aku posisi tidur tuh, tapi aku sadar itu ya kejadian ya, namanya juga kayak gitu ya. Nah, kesini dia kepalanya tuh kayak mau nidurin aku gini loh, kayak lama-lama kesini gitu loh. Habis itu tanganku gini, tuh aku kerasa lah mas, pokoknya kerasa banget tangannya gini. Habis itu aku di sini sambil baca ayat kursi. 1 kali nggak hilang, 2 kali nggak hilang, 3 kali baru hilang. Baru hilang. Habis itu aku sadar, bangun, aku langsung lari gedor-gedor kamarnya mbakku tuh, kan kamar mbakku sebelah. Aku langsung gedor-gedor, aku sambil nangis tuh. Suara-suara ada nggak? Enggak Usah kayak nggak cuman genderuwo ya, ada nggak kayak suara-suara gitu? Oh, kalau suara-suara sih kejadian aku sering di rumah. Itu sering. Cuman kayak aku suara, yang penting aku nggak diliatin, tapi yang diliatin itu tuh Gandarwo itu, suara pengalaman itu ya, suara kayak gedebuk orang jatuh, aku lihat nggak ada. Terus kayak orang perempuan nangis di belakang rumah, kayak gingging kayak gitu ya, nggak ada orangnya tapi ada suaranya. Ya sering ngalamin kejadian kayak gitu setelah pulang dari Lawu itu. Mungkin kayak auranya kebuka atau apa sih, mungkin karena udah sensitif gitu. Ya, siapa tahu juga itu yang sosok yang genderuwo itu yang dari Lawu itu yang di pos 4 itu ya. Kata juga ya, tapi itu bener-bener nyata banget. Aku ngalamin kejadian itu yang kayak mau ditidurin genderuwo itu. Berarti udah
Tapi sampai sekarang Iya, masih sampai kapok nggak? Masa kalau buat naik lagi? Enggak ada kapoknya. Justru malah semakin kesini kayak semakin penasaran, tapi ya itu harus hati-hati dan banyak kejadian kayak setelah aku naik lawu terus ke Slamet. Kalau di Slamet aku nggak pernah ada kejadian apa-apa sih, alhamdulillah. Juga aku mendaki tuh sama orang-orang yang dia sholat gitu loh. Jadi mau di gunung dia tetap sholat, dia alhamdulillah aku aman. Nah terus setelah pendakian dari Slamet aku ke Merbabu. Nggak ada, intinya nggak menyerah ya? Nggak menyerah. Aku kayak selalu penasaran gitu. Rencana ke depan mau kemana? Aku pengen ke Bismo, Kembang, terus Gunung Gede. Oke. Mungkin nanti kalau ada pengalaman horor bisa sharing lagi. Oh boleh. Semoga sih enggak lah, udah cukup. Oke, dari cerita Kak Dwi tadi kita bisa ambil kesimpulan ya. Kalau kita mau naik nih, apa teman-teman mau naik ke gunung, ya jangan sembarangan ya. Apalagi kita datang ke tempat-tempat yang ya wingit ya. Artinya itu kayak tempat yang emang jarang dilalui orang. Emang itu kan masih banyak. Ya masih aura mistisnya masih kental gitu loh. Terus juga buat teman-teman baru nih yang mau mendaki ya paling nggak harus ada pendampingnya, paling nggak pendaki yang udah veteran mungkin. Terus di situ kan juga tertera nih kayak ada tata tertib untuk naik gunung itu, apa yang dilarang ya harus dipatuhi. Gitu aja sih. Baik, buat teman-teman nih ya yang mungkin punya cerita atau pengalaman horor yang menarik, bisa kirimkan ke Gmail kita ataupun DM ke Instagram kita. Dan buat teman-teman juga nih yang suka pantengin channel kita, jangan lupa juga ya saksikan episode lainnya yang nggak kalah menariknya dengan episode ini. Tetap stay tune on Mat Kribo. Saya rasa cukup sekian, pamit dulu diri. Selamat malam dan sampai jumpa.